Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas IPS, litosfer dan hidrosfer, Ustadz kali ini kasih penjelasan lewat YouTube gitu ya, rekaman di YouTube. Kita akan bahas beberapa soal di evaluasi bab 3 di buku matematika wajib kalian di halaman 41 dan 42. Ya, ini kan kita bahas gitu ya, persiapan atau persiapan PAS maksudnya, penilaian akhir semester. Ada beberapa soal yang Ustadz ambil dan ubah angkanya dari soal-soal di evaluasi bab. Oke, sekarang kita langsung aja. Dimulai dari nomor 1. Nih, kalau kalian dapat soal seperti ini, penyelesaiannya seperti apa? Suruh cari sistem persamaannya gitu kan ya. Tuh. Kira-kira kalau dia seperti ini, angkanya ada yang kembar nih gitu ya. Dia bisa nggak dicari persamaan nilainya? Untuk mencari nilai X atau Y, kita bisa menggunakan beberapa cara. Bisa yang cara pertama yaitu eliminasi, yang kedua adalah substitusi dan eliminasi tentunya. Jadi emang keduanya terpakai gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih? Nah, untuk kayak gini kita harus samakan dulu nilai yang mau kita eliminasi gitu ya. 2x yang bawahnya 4x. Oh gitu, kalau gitu yang atas kita kalikan dengan 2 semua. Yang bawah kita kalikan dengan 1. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah 2x dikali 2 adalah 4x min 3y dikali 2 adalah min 6y. Dan 6 dikalikan 2 hasilnya 12. Yang bawah kita kalikan 1, hasilnya akan sama. Gitu ya. Setelah itu baru kita eliminasi. Boleh kita menggunakan yang X kalau dia tandanya sama, itu harus dikurang. Kalau dia tandanya berbeda, itu kita tambahkan aja. Ini tandanya sama ya. Sama-sama di depannya ini tidak ada angka negatif, berarti kita pastikan dia positif. Maka 4x dikurang 4x hasilnya 0, dan min 6y dikurang min 6y dikurang min 6y gitu ya. Sama dengan 12 kurang 10, 2. Min 6y dikurang, berarti kalau dia kurang temu kurang hasilnya positif. 6y ditambah 6y sama dengan 2. 6y min 6y ditambah 6y itu 0 sama dengan 2. Nah, dapatnya 0 nih. Kalau dapatnya 0 berarti tidak dapat atau tidak mempunyai penyelesaian. Jawaban yang tepat adalah yang A. Punya penyelesaian unik, nggak ada penyelesaian dia. Atau yang C, punya penyelesaian, 2 penyelesaian, nggak ada. Punya 3 penyelesaian apa lagi? Punya lebih dari 2 penyelesaian, yang ada adalah penyesalan. Bisa, Ustaz. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, nomor 2. Kita lanjut. Silakan di screenshot, atau kalau mau nonton ulang di stop aja gitu ya, tinggal di stop. Kita hapus. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Ditanya sistem persamaan linear berikutnya mempunyai penyelesaian tak hingga. Gimana sih kalau dia minta penyelesaiannya tak hingga gitu loh. Mau tahu apa itu penyelesaian tak hingga? Nih, dia punya syarat-syarat tertentu gitu ya. Kita bisa lihat di mana? Di sini ya. Di rangkumannya ini, rangkumannya. Dia kalau penyelesaian tak hingga itu gini nih. Nah, kalau dia itu berpotongan, itu dia punya tepat satu penyelesaian ini. Punya tepat satu penyelesaian. Syaratnya apa? Dia berpotongan. Nih. A-nya itu A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2 gitu ya. Tidak sama. Sekarang kalau ini dia berhimpit, mempunyai tak hingga penyelesaian. Nah, ini nih kalau yang begini dia tidak punya. Ini yang ditanya tadi kan. Dia berhimpit. Syaratnya apa ini nih rumusnya? A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Atau yang C, tidak mempunyai penyelesaian. Syaratnya apa? Ini nih. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 C1
dan C2 itu tidak sama dengan, ya gitu, tidak sama dengan C1. Kalau yang tidak punya penyelesaian kita sudah coba kan tadi ya, itu yang pasti sejajar dia. Oke, sekarang kita cek apakah yang dimaksud suruh cari yang tidak punya penyelesaian atau punya penyelesaian tak hingga itu mana? Kita minta dia syarat yang ini. Nomor 2 tadi gitu ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. A1 per A2 tidak sama dengan B1 per 2 itu dia punya penyelesaian. Dia pasti berpotongan. Kalau semua sama, dia itu tak hingga. Kalau A dan B aja yang sama perbandingannya dan tidak sama dengan C itu tidak punya penyelesaian. Oke, sekarang kita coba cek soalnya satu per satu. Ini mengulas soal yang nomor satu lagi gitu ya, nggak masalah ya. Nomor satu itu kan syaratnya tadi kita tadi sudah tentukan dia tidak punya penyelesaian. Yang ini yang A ya. Kalau yang A tadi itu tidak punya penyelesaian itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2. Oke. A yang mana, B yang mana, C yang mana gitu ya. A itu adalah yang di depan X ini A nih. 2 itu A-nya. A1 ini ya. Min 3 itu adalah B1 dan ini adalah C-nya. C-nya berapa C-nya? C-nya itu bisa 6, bisa min 6 gitu ya. Nah, seharusnya dia kita ubah ke kiri jadi min 6 sama dengan 0. Jadi C-nya bisa dipastikan adalah C-nya itu C1-nya adalah min 6. Gitu ya, min 6. Kalau kita masukkan ke dalam rumusnya ini, berarti 2 per 4 sama dengan min 3 per 6, min 6 maksudnya, ya. Perbandingannya C1, C2 min 6 per 10 gitu ya. 2 dibagi 4, 1 per 2. Sama enggak min 3 sama dibagi min 6? Sama dia, 1 per 2 juga. Min 6 dibagi 10, oh dia tidak sama dengan ini. 3 min 3 per 5. Oke, nggak sama. Berarti emang dia tidak punya penyelesaian benar ya. Yang cara ini benar, cara yang kayak Ustaz tadi juga boleh. Sekarang kita cek yang dia tidak punya penyelesaiannya itu tak hingga. Tak hingga. Maka dia harus sama semua nih. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Oke, kita hapus dulu. Dia kita mau cari syaratnya yang A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Yang A ini adalah 1 per 2 min 2 dibagi min 4, 1 per 2, 2 dibagi 8, 1 per 4. Oh, tidak sama. Tidak sama, tidak sama, tidak sama. Ini dia tidak punya penyelesaian. Ini bukan ya. Bukan. Sekarang yang ini. Yang B. 1 dibagi min 2. Min 1 per 2. Yang ini juga sama. Min 2 dibagi 4. Min 1 per 2. Yang ini 2 dibagi 4. Min 4 sama dia. Min 1 per 2. Oh, berarti yang B ini udah kelihatan. Gitu. Apa yang lainnya perlu dicari? Nggak usah kalau yang ini dapat. Karena yang ditanya cuma 1. Oke ya, itu jawabannya. Sekarang kita nomor 3. Silakan dihapus. Save dulu kalau yang mau di-save. Nilai X dan Y mempunyai sistem persamaan linier. Kalau dia punya sistem persamaan linier, berarti ada nilainya. Ini kalau kayak gini nih, kita bisa pakai cara eliminasi atau substitusi gitu ya. Kita langsung aja nih ya. Kita eliminasi. Nah, kita Ustaz mau menyamakan nilai X-nya ini. Yang atas kan 8X.
yang bawahnya 4x. Nah, Ustaz mau buat dia sama nilainya, berarti yang 4 tinggal dikali 2. Berarti yang bawah ini kita kali 2 semua, yang atas dikali 1. Kita tulis ini 8x plus 3y sama dengan 7. Nah, yang bawah tinggal dikali di 2 semua, jadi 4x plus y dikali 2 jadi 2y, 3 dikali 2, 6. Nah, udah dapat nih. Kalau udah kayak gini, kita tinggal, sorry, ini kenapa Ustadz kasih 4 ya? Harusnya kan udah 8, 4 dikali 2 kok. Kalau udah kayak gini kita kurangin aja. 8x dikurang 8x 0, 3y dikurang 2y itu plus y atau 1y, 7 dikurang 6 adalah 1. Berarti y-nya kita dapat 1 nih. Nah, ini nih udah dapat yang ini sama ini. Sekarang kita cari nilai x-nya. Kayak mana caranya, Ustaz? Ya udah tinggal dimasukin aja. Nih, misalkan Ustaz mau ambil salah satunya, boleh yang mana aja. Ustaz mau ngambil yang ini nih. 4x sama dengan y-nya 1, kok ditambah? Ditambah y-nya. Ditambah y-nya 1 sama dengan 3. Maka 4x 3 dikurang 1, 4x 2, x adalah 2/4, sehingga 2 dibagi 4 adalah setengah. Berarti x-nya setengah. Oke, yang benar yang ini ya, x-nya setengah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Pelan-pelan, asal telaten, insya Allah bisa. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 4. Oke, nomor 4. Jika pasangan terurut x, y merupakan penyelesaian dari persamaan linier x plus 2y sama dengan 2, 2x plus 3y sama dengan 5, maka nilai x plus y berapa? Gitu. Ini sama nih. Tapi yang ditanya cuma lain, yaitu x plus y. Ditambahin dulu hasilnya, x plus y, baru dapat nilai. Oke, ini kayak gini kita langsung apa ini ya, yang atas ini kita kalikan aja 2 karena Ustaz mau menghilangkan x-nya, eliminasi x. Yang bawah kalikan 1. Hasilnya berapa nih? 2x plus 4y sama dengan 4. 2x plus 3y sama dengan 5. Oke, kalau udah kayak gini, Ustaz eliminasi, Ustaz kurangin aja. Kurang, karena dia sejenis udah ya. Positif. 2x dikurang 2x itu 0. 4y dikurang 3y adalah 1y atau y. 4 dikurang 5 min 1 gitu. Ini kan 4 dikurang 5 min 1. Sekarang ini sisanya y sama dengan, ya ini 1 kan, 1 nggak usah ditulis lagi. Min 1. Y-nya min 1 dia dapat, ini y-nya min 1. Plus min 1. Oke. Nah, oke. X-nya belum tahu berapa. Kita cari nilai X-nya. Kita substitusikan aja ke nilai mana ya. Ustaz mau yang mudah aja, yang ini aja. X sama dengan X plus 2, Y-nya dikali min 1 diganti min 1 sama dengan 2. Maka X sama dengan min 2, 3A gitu ya. X sama dengan 3, min 2 pindah ruas, jadi plus 2. Maka X-nya itu 5. Nah, di sini tulis nih X-nya 5. 5 ditambah min 1, hasilnya pasti 4. Gitu. Kok nggak ada sih Ustaz jawabannya?
Iya, kok nggak ada ya? Oke, kesalahannya ada di Ustadz, yaitu salah menulis. Ini harusnya 2 bukan 3. Oke ya. 2, 2, 2 plus 2, berarti ini hasilnya 4 ya. Bukan bukan ini, bukan 5. 4 nih. 4 plus min 1 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya yang E. Oke, jawabannya yang E. Kita cek dulu jam berapa nih. Udah 15 menit ya, udah 15 menit. Oke, kita tambahin waktunya ya, tambahin waktunya. Dapat berapa soalnya hari ini? Kalau bisa dapat 10 soal, 10 soal deh gitu ya. Mabok Ustaz, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Silakan di-save, silakan di-save. Please clear semua ya. Sekarang nomor 5. Jika X dan Y memenuhi sistem persamaan tersebut, maka X plusnya berapa? Nah, kalau dapat kayak gini gimana, Ustaz? Dia ada perannya nih tambah pusing, Ustaz. Nggak usah ragu, nggak usah bingung. Sama kayak dia penjumlahan atau pengurangan menggunakan pecahan, maka pecahan itu harus disamakan penyebutnya, gitu. Oke, sekarang kita kalikan langsung gimana nih? Ini penyebutnya 6, yang atas 3 nih, 3. Berarti nggak bisa sama ya kita ya? Nggak bisa sama. Kalau dikurangin mau eliminasi gimana nih gitu ya? Mau eliminasi sama. Oke. Kalau mau menyamakan berarti gimana nih ya? Oh, ini aja nih. Ustadz mau menghilangkan Y-nya nih. Y-nya ini Ustadz hapus nih, mau eliminasi. Gimana caranya? Yang atas tinggal, yang bawah tinggal dikali 2 aja. Gitu. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Kok bisa sih? Karena 2 dikali min Y per 4 hasilnya adalah min Y per 2. Nah, jadi sama-sama per gitu kan. Gampang kan? Nah, oke, kita ubah dulu ya. Yang atas karena dia tidak ada perubahan dikali 1, tulis semua. 2x per 3 ditambah y per 2 sama dengan 8. Nah, yang bawah nih, yang berubah nih ya. X per 6 dikali 2, berarti 2x per 6. Alias 1 per 6, 2x per 6. Nah, ini kita sederhanakan jadi x per 3 gitu ya. Jadi ini jadi x per 3 gitu. Dikali 2, ini kan dikali 2 nih. Jangan lupa ini semua dikali 2, dikali 2, dikali 2 gitu. Yang atas dikali 1 mah enggak ngaruh gitu kan. Ini dikali 1 ya hasilnya sama gitu kan kalau ini mau dikali 1. Gitu. Lanjut. Sekarang min Y per 4. Nah, dikali 2. Jadi min Y per 2. Dari mana kok bisa? Min Y per 4 dikali 2. Berarti dikali 2 nih. Ini tinggal dibagi aja, coret-coret atas bawah. Jadi min Y per 2 gitu. Hapuslah. Beginian aja mesti dijelasin lagi. Oke, sekarang udah dapat nih ya, min Y per 2 sama dengan min 1 dikali 2. Jadi min 2. Nah, oke. Setelah itu gimana nih? Oke, kalau udah sama, kita lihat tandanya. Tadi kan Ustadz mau mengeliminasi Y. Si Y ini. Nah, berhubung Y-nya itu tandanya berbeda, yang atas positif, yang bawahnya negatif, Ustadz kasih tanda tambah di sini. Kalau dia sejenis, negatif-negatif atau positif-positif, Ustadz kasih tambah kurang. Nih, baru dapat nemu ini kan ya, eliminasi dengan cara ditambah. Oke, sekarang 2x per 3 ditambah x per 3. 2x per 3 ditambah x per 3. Gitu. Jelas kalau dia ini yang atas Y per 2 ditambah min Y per 2 hasilnya 0 gitu kan, ditambah 0. Sama dengan
8 ditambah min 2, jadi hasilnya 6. Gitu ya. Sat, bingung Sat, kalau 8 ditambah min 2. Kalau bingung pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator, buktikan sendiri urutannya jangan berubah, insya Allah hasilnya akan sama gitu ya. Nah sekarang 2x/3 ditambah x/3. 2 ditambah ini, depan x ini kan 1, berarti 3x/3 sama dengan 6. 3 dibagi 3 1, berarti x sama dengan 6. Oke, x-nya 6 dapat nih. X-nya itu 6. 6 ditambah y-nya nih, y-nya berapa nih sama dengan. Sekarang kita masukkan nilai 6 ini ke dalam salah satu angka. Misalkan Ustadz mau pakai yang ini deh. Mau pakai yang ini nih, yang bawah nih. Nah, X-nya itu kan 6. 6/6 min Y/4 sama dengan min 1. 6 dibagi 6 kan 1. Min Y/4 sama dengan min 1. Oke, jelek amat tulisannya Ustadz. Maklum udah malam nih ngerjainnya nih. 1 dikurang Y/4 sama dengan min 1. Min Y/4 sama dengan min 1. 1 pindah ruas jadi min 1 lagi. Kita kasih di sini. Min Y/4 sama dengan min 2. Berarti min Y atau Y-nya aja. Y sama dengan min 4 pindah ke sini jadi plus kan. 4 dikali 2. Hasilnya Y-nya adalah 8. Ya, Y-nya 8. Masukkan Y-nya 8 di sini. 8 tambah 6. Berapa tuh? Hasilnya 14. Ini jawabannya. Hampir 20 menit. Gitu ya. Saya terasa cukup dulu gitu ya, nggak usah banyak-banyak. 5 soal aja dulu gitu ya. Dipelajari ulang, di-setel ulang. Saya harap kalian bisa terbantu dengan video ini. Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan ke Ustadz. Tapi Ustadz balasnya agak siang dan sore ya, karena Ustadz sedang rapat untuk jam sekarang. Ustadz cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan minkum. Kita ketemu di lain kesempatan.